kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa belajar bersama di sini. Sekarang Ibu akan belajar kelas 4 dan kelas 5. Jadi sekarang kita kelasnya bersatu ya untuk kelas 4 dan kelas 5. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa selesai. Untuk selanjutnya, Ibu mau tanya dulu, apakah di kelas 4 ada temannya yang tidak hadir? Alhamdulillah, untuk kelas 4 hadir semua ya. Coba untuk kelas 5 adakah siswa yang tidak hadir? Ada satu. Jadi untuk kelas 5 ada satu siswa yang tidak masuk. Kenapa? Sakit. Nah, untuk teman kita yang sakit, kita doakan semoga teman kita cepat sembuh dan bisa belajar seperti biasanya. Sebelum kita pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tumbuh Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Silahkan duduk kembali. Untuk kelas 4, sekarang kita belajar tentang lembaga-lembaga dan susunan pemerintah desa dan kecamatan. Nah, apakah kalian tahu kepala desa di dusun Lampung siapa? Betul. Nah, untuk kepala desa di Lampung adalah Pak Ana Adres. Jadi, untuk kelas 4 itu kita belajar tentang lembaga-lembaga dan susunan pemerintah desa dan kecamatan. Ada yang tahu tidak apa yang disebut dengan pemerintah? Jadi pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Nah, untuk desa ada yang tahu tidak apa itu desa? Desa merupakan suatu daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah yang mana dalam mata pencahariannya itu terdapat di bidang agraris. Contohnya seperti apa bidang agraris? Oke, pertanian, apa lagi? Betul, perkebunan, apa lagi? Peternakan. Oke, nah untuk lembaga-lembaga yang ada di desa ataupun lembaga-lembaga yang ada di kecamatan, apakah kalian tahu lembaga-lembaga yang ada di desa atau di kecamatan ada apa saja? Ada kepala desa, terus oke, ada lagi? Betul. Nah, jadi untuk lembaga-lembaga di desa itu ada Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan BPD. Fungsinya untuk apa BPD itu? Untuk mengawasi kinerja desa atau daerah tersebut. Yang kedua, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau disebut dengan LPMD. Yang ketiga, Rukun Tetangga. Yang keempat, Karang Taruna. Yang kelima, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Yang selanjutnya, Lembaga Adat. Yang terakhir, Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Nah, lembaga-lembaga itu adalah lembaga-lembaga yang berada di mana? Betul, lembaga-lembaga yang berada di desa. Nah, untuk lembaga-lembaga yang ada di kecamatan ada apa saja? Oke, ada camat, terus pegawai atau perangkat kecamatan. Nah, untuk lembaga-lembaga yang ada di kecamatan, yang pertama ada camat, yang kedua perangkat kecamatan, yang ketiga lembaga permusyawaratan lainnya, yang keempat organisasi keagamaan, yang kelima organisasi kemasyarakatan. Nah, itu adalah lembaga-lembaga yang ada di desa dan lembaga-lembaga yang ada di kecamatan. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan desa kita berada di mana?
Oke, betul. Berada di Desa Mekarsari, bertempatan di Oke, betul, di Mekarsari. Jadi di Desa Mekarsari itu terdapat berapa dusun? Oke, bisa menyebutkan? 1 Dusun Rantau Batang, 2 Citelu, 3 Purwosari, 4 Sukasari. Nah, betul. Jadi ada 4 dusun di Desa Mekarsari. 5, sebentar ya, perhatikan dulu, diam dulu untuk sementara. Nah, untuk kelas 4 sekarang Ibu akan membagi kelompok. Coba kalian berhitung nanti dari 1, 2 karena Ibu akan membagi 2 kelompok. Boleh berhitung? Oke, nah untuk kelompok 1 di sebelah kiri dan untuk kelompok 2 di sebelah kanan. Paham? Oke, sekarang kita membuat kelompok dan kalian duduk dengan masing-masing kelompok. 5, sekarang kita belajar tentang mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendeskripsikan itu apa? Oke, pengertian seperti itu. Nah, tahu tidak apa itu pengertian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ada yang tahu? Baik, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara yang bersifat tunggal dengan satu pemerataan pusat yang memiliki kekuasaan tertinggi di seluruh wilayah negara. Nah, itu adalah pengertian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama adalah 1 kepala negara. Yang kedua adalah 1 konstitusi dan undang-undang dasar. Yang ketiga adalah 1 dewan menteri dan dewan pengawas. 4, kekuasaan tertinggi di tangan pemerintah. 5, 1 kebijakan. 6, kedaulatan negara mencakup kedaulatan. Nah, itulah pengertian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang untuk kelas 5 Ibu akan bagi 3 kelompok karena untuk kelas 5 banyak ya siswanya. Nah, sekarang untuk kelas 5 berhitung dari 1, 2, dan 3 dan seterusnya sampai 7. Baik? Paham? Bisa dipahami? Oke. Coba mulai dari sekarang. Berhitung. Oke, nah yang 1 sebelah kiri, yang kelompok 2 di sebelah sini, yang kelompok 3 di sebelah sini. Sekarang kalian berkumpul dan duduk sesuai dengan kelompok. Sudah? Oke, nah nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. 1, kelompok 2 dan kelompok 3.